Nabi menyatakan kullu ummati yadkhulunal jannah itu tidak salah. Semua umatku bakal masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Enak kok nggak mau gitu. Enggan masuk surga. Nah, sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan masuk surga itu? Nabi menjawab diplomatis, man ata'ani dakhala jannah. Apa yang taat padaku, taat pada perintahku, taat dalam pengertian menjauhi laranganku dan seterusnya, masuk surga kita orang jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul 'izzati wal quwwah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu mustafa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man ittaba'a lillahi huda. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, satu rawuh Bapak Ibu dan saudara sekalian, jamaah kajian pada subuh Majelis Tabligh pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Jakarta yang saya hormati dan saya muliakan, rahmatullah. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita lanjutkan kajian kita masih terkait dengan al-wasatiyatu wal i'tidal, sikap tengah-tengah dan kebersahajaan sederhana, ya, sikap moderat dan bersahaja. Pada pertemuan terakhir dari bab ini, kita mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang mencatat. Ya, yang pertama surat Al-Baqarah ayat 143 sudah kita bahas, ya. Ini sudah belum nih? Surat Al-Isra ayat 29 dan Al-Furqan 67 sudah sambung, ya? Sambung, oke. Kalau sudah, kita menginjak kepada ayat yang lainnya. Ada 2 ayat sebelum kita masuk kepada sunnah dari Al-Quran. Mari kita baca surat Al-A'raf ayat 31. Kita baca, kemudian kita maknai secara lafziah, nanti ditirukan saja. Nah, kalau ini kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Innahu la yuhibbul
Bani anak keturunan Adam. Bani Adam anak keturunan Adam. Khudu ambillah. Khudu pakailah. Zinata perhiasan. Zinata pakaian yang bagus. Kum kalian. Indah di sisi. Kulli setiap. Masjidin masjid. Indah kulli masjidin. Ketika melakukan sholat di masjid. Wadan. Kulu makanlah kalian. Wadan. Ishrabu. Minumlah kalian. Wadan. La janganlah. Tusrifu. Kalian berlebih-lebihan. La tusrifu. Janganlah kalian berlebih-lebihan. Inna sesungguhnya hu dia Allah la tidak yuhibbu menyukai la yuhibbu tidak menyukai al-musrifina orang-orang yang berlebih-lebihan. Baik. Kemudian Al-Isra 101 pada bagian akhir dari ayat ini ya, kita terjemahkan wadan la janganlah tajhar kamu mengeraskan la tajhar janganlah kamu mengeraskan bi dengan sholati doa kamu bi sholatika doamu wadan la janganlah tukhafid kamu menyembunyikan la tukhafid janganlah kamu menyembunyikan dengan hadiah doa biha akan ia doa wadan ibtaghi carilah olehmu baina di antara dalika yang demikian itu baina dalika di antara yang demikian itu sabila jalan tengah. Baik jemaah sekalian rahimakumullah, kalau pada ayat sebelumnya surat Al-Baqarah 143 itu Allah memerintahkan kepada kita untuk bisa menjadi saksi yang adil sebagai wujud dari Allah menjadikan kita umat Islam ini sebagai umat yang tengah-tengah, yang berada di tengah-tengah. Wasaton itu adalah sifat musabbahah dalam ilmu nahwu, itu tata bahasa Arab, itu sifat musabbahah itu sama dengan wasitun atau wasiton. Sebenarnya kita bisa mengganti, andai kata boleh mengganti, itu ummatan wasiton, umat tengah-tengah, umat yang diharapkan bisa bersikap moderat, bisa menjadi wasit, karena dari kata wasiton itu muncul kata wasit. Tetapi Allah di sini menggunakan kata wasaton. Saya menganalisis kemungkinan lebih karena kata ini
sastra itu lebih mendukung, lebih enak dirasakan di dalam hati dan pikiran kita. Zauknya, zauk bahasa itu kena umatan wasaton dibandingkan dengan umatan wasiton, itu lebih enak dengan ungkapan umatan wasaton. Tapi antara wasaton dan wasiton itu sama, itu sifat musyabah. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Kemudian yang kedua ini terkait dengan persoalan kita berderma, berinfak, Al-Isra 29 ini. Jadi kita tidak boleh pelit, ya, tapi juga tidak boleh lomo dalam pengertian ya berlebihan. Sebab dua sikap ekstrim ini itu akan melahirkan maluman maksuron, ya, maluman maksuron. Kalau kita jadi orang yang pelit, tangan kita sama sekali tidak kita ulurkan, kita sembunyikan, tidak hanya dalam soal uang ya, dana, tapi juga berinfak dalam hal tenaga. Kita nggak mau ada kerja bakti, nggak mau turun tangan gitu kan. Ya datang tapi ya cuma diam saja, karena ada model orang gitu. Lihat dalam kerja bakti cuma berdiri saja, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Saya saksikan sendiri. Kok iso-isonya ngomong gitu. Iya, ada yang model ngongkon-ngongkon gitu kan. Ya, karena dia menempatkan dirinya loh, sok waktu itu aku disebutkan gini loh, mantan pejabat kan, mantan gitu, bukan pejabat. Jadi masih terbawa-bawa masa lalunya. Nah ini, itu nanti maluman akan dikecam. Ya, kita akan dikecam. Ya, paling nggak dirasani banyak orang. Di loki dan seterusnya. Watak muda itu kita terduduk dalam kondisi dikecam banyak orang. Tapi kalau kita terlalu lomo gitu kan, apa saja diberikan dan seterusnya, kita juga bantu, tapi kita tidak melihat kondisi diri kita sendiri. Maka apa takutnya maksud nanti kita akan menjadi orang yang menyesal. Oleh karena itu maka jalan yang diambil diajarkan oleh agama kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah bersikap tengah-tengah, moderat. Begitu juga Al-Furqan 67 itu menggambarkan soal berinfak juga sama. Ya, ini orang ibadur rahman, gitu, hamba Allah yang baik. Gitu ya. Yaitu apa? Kalau berinfak tidak berlebihan, tapi juga tidak pelit. Maka nadalika baina tengah-tengah. Oke. Ini yang kemarin mengingatkan. Nah berikutnya Al-A'raf 31 itu menggambarkan seruan Allah kepada Bani Adam. Ya, Bani Adam berarti umat manusia, tidak hanya yang Muslim, tapi juga yang non Muslim, orang kafir pun termasuk di sini. Karena mereka semuanya baik Muslim maupun kafir ini adalah hamba-hamba Allah. Ya. Bani Adam anak keturunan Nabi Adam, bukan Banil Kiroda, anak keturunan monyet. Oke, ini Bani Adam. Sekaligus menegaskan kita usah bingung kalau ada orang ngomong bahwa manusia itu keturunan monyet, ini kita bantah. Allah saja tidak mengatakan begitu. Kenapa kita mesti harus menurunkan derajat kita sebagai bagian dari keturunan monyet, proses evolusi. Kita itu fi ahsani taqwim, diciptakan Allah dalam bentuk yang paling baik, ya, paling baik, ya. Jauh lebih baik daripada wujud monyet. Nah, itu yang harus kita sadari. Ya, kita harus berada di garis depan dalam rangka menghadang atau menolak keras teori evolusi yang pernah dilontarkan sekian abad yang lalu oleh Charles Darwin. Nah, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Kenakan pakaianmu ketika kamu
masuk masjid untuk sholat pakaian. Bahkan kata zina itu menunjukkan bahwa pakaian kita harus yang bagus, yang bersih, gitu, baik. Bahkan ada yang secara khusus memang pakaiannya itu untuk ibadah sholat, ya tidak untuk yang lain-lain. Sholat dipakai itu, selesai ya dicantol ke male, cantelan di rumah, diganti pakaian, begitu terusnya. Bahkan ada yang luar biasa memberi parfum gitu kan, kasih parfum supaya harum. Jangan sampai sudah berhari-hari, berminggu-minggu nggak pernah kan ganti, gitu kan? Nah, itu ada yang begitu. Ibu-ibu juga begitu, pakai mukena sampai mukenanya itu buluan di sini. Ada apa itu? Apa namanya? Rendok remek katanya. Ya, itu hanya karena salah dalam memahami hadis. Kan biasanya wudhu, kemudian mukanya itu tidak dihandui. Alasannya, wah kan nanti itu kan air itu netes terus kan membawa dosa-dosa kita. Betul kata Allah begitu, sampai tetesan terakhir air yang jatuh dari tubuh kita itu dosa kita. Nah, dia berpikir ya mana-mana ya pokoknya kan gitu kan. Biar jatuh sendiri gitu, nggak usah diusap. Wujud dari penghapusan dosa. Itu cara berpikir kita manusia, ya kan? Hitung sampai jelimet kayak begitu. Ya itu kan kita serahkan saja kepada Allah kan. Ya, secara global ya wudu yang kita lakukan itu menghapuskan dosa kita. Ya kan? Dosa nanti melaksanakan sholat juga berjalan itu menghapuskan dosa kita. Masalah luar biasa. Ya fasilitas untuk penebusan dosa di dalam Islam itu banyak sekali, tapi harus melalui proses peribadatan. Kita harus melaksanakan perintah Allah baru dihapuskan dosa kita. Ya, bukan kita enak-enakan. Ya. Orang harus bekerja baru diberi apresiasi, penghargaan oleh Allah SWT. Dan banyak sekali kalau kita identifikasi itu banyak sekali ajaran-ajaran yang menjurus kepada penebusan dosa. Oke. Maka kalau Nabi menyatakan kullu ummati yadkhulul jannah itu tidak salah. Semua umatku bakal masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Enak lo nggak mau gitu, enggan masuk surga. Nah, sahabat bertanya, wa mayyaba ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan masuk surga itu? Nabi menjawab diplomatis, man ato'ani dakhala jannah. Apa yang taat padaku, ya, taat pada perintahku, taat di dalam pengertian menjauhi laranganku dan seterusnya, masuk surga dakhala jannah. Oleh karena itu yang ada di ruangan ini tanda-tanda sudah kelihatan calon ahli surga. Amin. Kan ada begitu. Sebab Nabi mengatakan waman asoni ya fakot apa. Siapa yang yang durhaka kepada aku, enggak mau nurut. Ya perintah dan larangan itu ya sudah. Dia adalah orang yang enggak masuk surga. Nah berikutnya wakulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah kalian, minumlah kalian, dan jangan kalian berlebih-lebihan. Karena Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ayat ini ada sebab nuzulnya, ada sebab turunnya, yaitu ketika bangsa Arab waktu itu kalau tawaf di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah, itu mereka itu tidak pakai pakaian selembar benang. Jadi betul-betul telanjang bulbul, telanjang bulan, mengelilingi Ka'bah.
7 kali. Kapan waktunya? Siang hari. Terus yang tawaf itu laki-laki atau perempuan? Dua-duanya, laki-laki dan perempuan. Dengan bayangkan sebentar, koyo opo, wong sak ngono kae udo kabeh, lanang wedok, masya Allah, kan gitu kan. Nah, maka kemudian disempurnakan. Ini akhlaknya nggak baik, ini kan, ditoto mas. Nah ini turun ayat ini. Kenakan pakaianmu ketika kamu mau sholat. Nah, tawaf itu adalah bagian dari tahiyatul masjid. Ketika kita masuk ke masjid haram, tahiyatul masjid. Dibanding dengan kalau haji atau umroh, gitu kan. Ya, kan di luar ibadah keduanya itu kan ada hari-hari menunggu itu kan datang ke masjid haram. Nah itu dimulai dengan tahiyatul masjid dalam wujud tawaf. Nah, bagaimana kalau nanti tawafnya belum selesai kok sudah waktu sholat tiba? Ya nggak apa-apa, berhenti dulu, dapat dari 7 dapat 4 putaran gitu kan, sudah berhenti, lalu menghadap ke arah kiblat. Nah, mengikuti sudah berjejer semuanya, baru kemudian mengikuti komando imam. Selesai, salam, nah, dilanjutkan lagi. Kemana apa? Sisanya 3 putaran. Udah 7. Itu yang terjadi selama ini seperti itu. Dan saya kira Bapak Ibu sekalian yang sampun tindak haji juga sudah pernah umroh paling enggak itu bisa merasakan itu, ya, mengalami seperti itu. Baik itu zinatakum. Ya sekarang udah pakai pakaian, nggak boleh. Maka jejak-jejaknya asarnya masih kelihatan. Yang laki-laki itu pakai pakaian ihram tapi tidak berjahit. Tidak berjahit. Otomatis nggak bisa pakai CD itu, ya nggak bisa. Ya kalau mau pakai kain kayak Tarsan ya boleh. Ya kudu dawa itu dubet-dubet ya boleh toh Pak. Kan nggak berjahit ya, intinya kan nggak berjahit. Tapi biasanya enggak. Kaum laki-laki, bapak itu ya sudah, ya nggak apa-apa, nggak pakai CD nggak apa-apa. Ya, cuma ya harus hati-hati jangan sampai masuk angin. Ya itu kan, masuk angin. Insya Allah tidak. Makanya kan dibikin kadang-kadang kain ihram itu tebel, ya, tebel. Karena ada yang tipis, tapi ada yang tebel. Kalau SCM atau tabiah Islam, misalnya kain ihramnya itu tebel, ya, tebel itu lumayan. Nah, dalam beberapa kasus kan begitu. Waktu terowongan tahun 2000 berapa itu ya? Terowongan Mina. 96 ya, itu kan. Iya, ketika terowongan baru dibikin 1 jalur saja. Yang karena kasus itu kematian banyak, itu lalu dibuat terowongan yang lain, dan sekarang Arab Saudi keranjingan bikin terowongan. Oh ternyata gunung itu bisa dilubangi dengan teknologi modern. Oh banyak sekali gunung-gunung itu yang dijadikan terowongan. Nah waktu masih 1 kali itu orang kan mau masuk melempar jumroh, sebagian lagi mau keluar, ketemu di tengah-tengah, orang gelem ngalah. Saat begitu ada yang jatuh histeris, wah udah kacau. Sehingga kemudian orang lari kemana saja, yang penting keluar dari terowongan, nginjak-nginjak kepalanya orang dan seterusnya. Dan ada cerita 2 orang itu melompat, begitu keluar dari terowongan itu melompat, kan ada jalan layang itu kan, lompat ke bawah. Ya nasibnya kurang apik lah, di bawah itu ada askar polisi, tiba nih 2 orang dibuat gitu kan. Nah ternyata apa? 2 orang ini nggak pakai pakaian selembar benang pun, jadi copot semuanya. Karena memang dalam gerakan yang kuat itu ya udah pudar semuanya. Ya, itulah yang bilang.
Sementara yang korban-korban juga sama, dia juga korbannya yang laki-laki itu telanjang. Kalau perempuan enggak, perempuan dimuliakan oleh Allah dalam wujud boleh pakai pakaian berjahit. Semua dikenakan, yang terbuka hanya bagian muka dan telapak tangan. Itu telapak tangan itu kalau Muhammadiyah taksi itu ya yang putih ini sama yang coklat ini. Sawo matang bukan coklat ya, sawo matang. Nah itu, nah punggungnya dan jadi telapak tangan ya telapak tangan ini. Nah itu bedanya. Nggak ada yang sampai ditutupkan sini. Ya, tapi ya agak susah karena dicantol di jari tengah, tapi jari yang lain kelihatan juga. Nah, jadi agak susah. Yang Muhammadiyah praktis di sini ya batasnya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah. Boleh perempuan pakai sidi, boleh yang berjahit boleh. Ini luar biasa. Nah, kaum perempuan dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian makan dan minumlah, jangan berlebihan, ini menjadi penting. Kalau kita meniru Nabi, ya, Nabi itu baru dahar ketika terasa lapar. Dan anehnya, yang menarik itu adalah beliau berhenti dahar sebelum. Nah ini kan aneh, gitu. Ya bayi kita kan nggak begitu, kalau udah lapar itu ya santai terus lupa berhenti. Ya. Sampai akhirnya lambung kita itu penuh sesak dengan makanan. Padahal kata Nabi, ya itu harus ada moderasi ya tengah-tengah. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, yang sepertiga lagi untuk udara. Nah seringkali yang bagian udara ini diserobot oleh makan, sehingga orang yang kekenyangan biasanya tidak bisa bernapas, kesulitan menggeh. Dan rahasia dari sikap berlebihan ini juga ternyata kalau kita terlalu banyak makan, yang tadinya Allah itu menjadikan kita memiliki tubuh yang sehat, yang bisa menerima semua jenis makanan. Tapi karena sikap kita yang tidak mematuhi Nabi tadi, ya, kita berlebihan, pada akhirnya datanglah penyakit yang membuat kita kemudian tidak bisa dahar untuk makanan-makanan tertentu. Nah, baru di situ kemudian tumbuh penyesalan. Ya, sekarang sudah nggak bisa. Makan ini nggak bisa, makan itu nggak bisa, dan seterusnya. Ketika masih ada juga guyonan, ketika masih miskin itu nggak bisa makan apa-apa, ya kan? Nah, ketika sudah kaya juga nggak bisa makan apa-apa, ya kan? Kalau yang miskin nggak bisa makan kan nggak punya uang, ya kan? Ketika kaya nggak bisa makan karena pantangan tadi, ya kasihan itu kan. Nah, itu sebuah kecamatan di Bantul namanya Kasih. Oke, intinya innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Baik, oke, ayat ini mengindikasikan perlunya kita bersikap moderat. Ya, dalam hal pakai makanan, minuman, bahkan sesungguhnya bisa kita naikkan ke atas. Dalam hal kita menggunakan pakaian, memakai pakaian juga jangan berlebihan. Sebab kalau jangan tiru artis gitu. Artis itu beli kadang pakaian itu hanya dipakai sekali, padahal harganya mahal. Ada itu, ya, zaman dulu itu pakaian 1 juta dipakai sekali, nanti disimpan lemari, nanti beli lagi 1 juta. Alasannya apa? Ya supaya nggak diloki mau dipakai pakaian cuma itu saja itu kan. Persoalan gengsi, seperti itu. Wah dia koleksi banyak pakaian, sepatu juga gitu, koleksi sepatu, tas, tas itu ada yang harganya 300 juta, masya Allah. Ada yang miliar, coba, cuma gitu aja. Ya, bahkan kadang-kadang dia tertipu, ternyata mereknya kayak merek luar negeri, ternyata made in Indonesia. Itu ada yang begitu.
Ya Allah, itu kayak begitu. Ada siapa artis siapa itu ya, itu sama istrinya, namanya Susilowati istrinya itu. Ya, itu beli pakaian mahal, cuma disimpan aja di lemari. Alah, untuk apa disimpan ini? Nah, kalau arisan ya dibawa aja lah di arisan, di kelihatan gitu kan. Disimpan aja. Takut nanti hilang, takut dijamret, takut Allah. Nah itu. Jadi ini berbeda. Ya kalau kita punya uang, oke, punya uang itu uang kita sendiri, ya kan. Tetapi perintah Allah ini juga perlu diperhatikan. Ya, uang kan bisa disalurkan untuk yang lainnya. Oke, kita lanjutkan bagian akhir dari surat Al-Isra 110 ini. Di sini wala tajhar bi sholatika wala tukhafid biha. Dalam hal berdoa saja itu juga tidak boleh berlebihan. Jangan keraskan kamu berdoa, jangan juga sembunyikan, tetapi tengah-tengah di antara itu. Keraskan. Maka dalam Muhammadiyah itu pernah ada itu anak teman saya waktu mau kuliah di Jogja tes lalu nginap di tempat saya beberapa hari. Ya, kan depan saya itu waktu itu di Mu'alimin Masjid Al-Barokah Warahmah Biro Baca. Nah dia kan melihat ini lapor ke bapaknya, habis sholat tuh sepi. Nah, dia bandingkan dengan ketika di rumah tradisinya habis sholat mesti ramai kan. Ya dipimpin oleh imamnya gitu kan. Wah itu dia bandingkan. Nah kita ada dasarnya, jadi tidak boleh keras, tapi juga tidak disembunyikan. Ya, disembunyikan begini, Bapak sekalian. Jadi Nabi itu pernah diinceng oleh sahabat. Nabi itu dalam berdoa itu kok nggak ada suaranya ya Nabi itu. Dilihat dari samping, oh ternyata beliau menggerak-gerakkan mulutnya. Nah, menggerak-gerakkan mulut. Berarti tidak diam saja. Kalau diam saja itu nanti seperti orang penganut aliran kepercayaan kan itu kan, hening itu kan, diam aja gitu. Tidak begitu. Ya. Jadi tetap ada. Oleh karena itu tengah-tengah. Kadang kita keraskan dikit tidak sampai mengganggu loh, mengganggu. Jadi suara itu hanya bisa didengarkan oleh diri kita, jangan sampai mengganggu kanan kiri. Tapi juga jangan sampai diresapi betul, dihayati betul. Subhanallah, jadi jelas. Jadi artikulasi kata-katanya jelas. Subhanallah. Sambil direnungkan itu Maha Suci Allah. Yang suci hanya Allah, yang bukan Allah kotor, ya kan itu kan. Ada potensi kotor. Itu siapa? Ya termasuk yang mengucapkan subhanallah. Ya, subhanallah. Lama itu dia. Nanti alhamdulillah. Apa yang dipuji? Oh ternyata yang berhak untuk dipuji hanya Allah. Selain Allah tidak berhak untuk dipuji. Kalau mau dipuji pertama kali harus Allah dulu baru yang bersangkutan. Alhamdulillah. Jadi gitu karena apa? Banyaknya pemberian yang tak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nah, enggak bisa. Allah Akbar, takbir, Allah Akbar, Allah Maha Besar namanya. Ya semua hebat Allah itu, Maha hebat. Ya. Tidak ada yang mengungguli kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Oleh karena itu yang mengucapkan juga enggak boleh sombong gitu kan. Karena masih ada di atas langit, masih ada langit. Ya, kalau dia merasa besar diri, masih ada yang lebih besar, yang lebih hebat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah ini pelan. Itu tengah-tengah. Saya pernah merhatikan dan mungkin Bapak Ibu sekarang pernah lihat ada video, orang zikir itu, masuk. Nggak tahu apa yang dibaca itu, dia berdiri lah muter-muter. Yang lainnya itu duduk, dia muter-muter. Wah, dengan iringan suara. Wah, Masya Allah.
Itu seperti itu. Saya jangan prihatin. Kok bisa? Seperti itu. Jadi apa yang dilakukan, yang diputuskan oleh ulama Muhammadiyah dan menjadi pendapat Muhammadiyah, jadi sudah benar. Imami sholat siapapun ya sudah. Masing-masing orang punya hak untuk berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu dipimpin. Saya yakin dulu ulama yang mengajarkan itu di pesantren-pesantren itu kan dalam rangka tarbiyah, pendidikan. Diajari piye carane zikir, bacaannya apa, doanya seperti apa, kan gitu kan. Baca. Tapi santrinya ini kemudian mengambil itu sebagai satu contoh, bahkan sunnah Nabi ditiru, maka dia praktekkan di tempat yang baru, dia mendirikan pesantren apa juga meniru persis seperti apa yang dilakukan oleh kiainya. Nah, ujungnya lagi kiainya tidak memberitahu pada santri bahwa ini bagian tarbiyah, bukan bagian dari sunnah tarbiyah, pendidikan gitu. Ya, sunnahnya isinya itu ya, isinya Nabi mempraktekkan ini, mengamalkan ini, tapi metodenya itu dalam konteks pendidikan. Maka ketika sendiri-sendiri atau ketika mengimami di tempat lain, ya kalau dalam tidak diniati untuk pendidikan ya tetap seperti biasa itu. Dan kalau diniati untuk pendidikan disampaikan kepada santri-santrinya bahwa ini pendidikan dilatih apa yang harus dibaca. Kalau sekarang praktis di Muhammadiyah kadang-kadang ditulis aja doa itu ditaruh di pintu di mana gitu ya, belum baca sendiri atau dibagikan, banyak metode untuk itu. Ngaten nggih. Jadi ini dua ayat itu insyaallah pada kesempatan lain kita sambung. Baik, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Rahmat atas tausiahnya masih pada pagi hari ini. Monggo silakan dari jamaah jika ada diskusi. Bapak 1, 2, 3, 4. Oke, di penghujung tahun usia 4 penanya. Siapa? Ini kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang dulu pernah ada tapi sekarang sudah tidak ada lagi, yaitu tentang seperti Arifin Ilham yang begitu bersemangat membaca dengan keras dan bersama-sama. Itu ada dasarnya atau tidak? Mereka memang tersetuju. Monggo silakan Bapak. Monggo niku Pak Jais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya waktu sholat dan bacaan tidak boleh keras, tidak boleh lemah. Ya, atau boleh disembunyikan. Ini ukurannya gimana? Sekarang Imam pakai pengaras, itu termasuk yang keras atau enggak? Kemudian yang kedua, tadi ke masjid pakai pakaian dan juga ini diperintahkan guru wasroh. Apakah masjid juga perlu disediakan makanan? Masih. Disediakan makanan ya, ketika ibu-ibu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz, yang saya tanyakan ini keluar dari atau di luar tema, mudah-mudahan nanti berkenan ya Pak Ustadz. Yang pertama itu mengenai wudhu. Tentang wudhu, pernah saya itu bertanya karena ada salah satu Ustadz yang menerangkan bahwa wudhu itu tidak boleh di kamar mandi. Nah saya tanya, kalau seandainya memang tempatnya itu terbatas karena zaman sekarang ini kemungkinan besar banyak yang terbatas. Untuk itu bagaimana hukumnya wudhu di kamar
kamar mandi atau mungkin padahal itu dikran, maksud saya sudah dikran. Itu seperti itu. Bagaimana tolong nanti syukur disertai dengan dalil atau mungkin apa ya, hadisnya. Kemudian yang kedua mengenai Ustaz, sholat suruh, saya sudah juga bertanya kepada dua Ustaz. Yang pertama itu sholat suruh itu dikerjakan sebelum terbit matahari. Tapi ada Ustaz yang mengatakan bahwa sholat suruh itu bagian dari awal mengerjakan sholat duha. Mana yang lebih tepat? Tolong dikasih hadisnya. Maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah balik nih. Satu lagi penanya tadi Bapak, silakan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai yang tadi ya kami akan menuju sinatakum di depan ditekankan bahwa yang disuruh situ hanya semua anak Adam, tapi di belakangnya ada Indahul Masjidin, berarti ada pengkhususan untuk yang masjid. Kemudian ketika tadi tawaf baru dapat 4 putaran misalnya, itu mulainya dari lampu hijau lagi ataukah dari ketika duduk untuk sholat itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Bisa diulang Pak yang kedua terakhir Pak? Yang kedua, ketika tawaf baru dapat 4 putaran, kemudian di situ kita harus berhenti jamaah dulu. Setelah mulai tawaf lagi, itu mulai dari lampu hijau ataukah dari ketika kita jamaah? Ya. Silakan monggo Ustaz. Pertanyaan yang pertama terkait dengan zikir yang jarang dikerja. Apapun yang kita lakukan dalam pandangan Muhammadiyah tetap mengacu pada dalil Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam doa jelas tadi itu, wala tazhar bi sholatika wala tukhafid biha. Itu sholat itu bukan sholat, itu doa. Jadi ini bukan diartikan sholat, tapi doa. Walaupun kita tahu bahwa di dalam sholat juga ada doa. Itu. Jadi itu yang doanya itu yang tidak boleh keras, tapi juga jangan disembunyikan. Kalau sholatnya ya jelas, kalau sholatnya kan sesuai dengan perintah. Nek jahar dan itu pun hanya imam. Ngasih komando imam. Jadi makmum itu senyap dalam pengertian ya, kalau ada bacaan tidak sampai mengganggu kanan dan kiri. Dan pernah Nabi ngimami kemudian mendengar, kamu tadi baca apa di belakang saya berada lagi baca. Belum sampai dijawab, Nabi mengatakan jangan baca kecuali surat Al-Fatihah. Itu menjadi dasar dari bagi Muhammadiyah bahwa makmum ketika dia sholat berjamaah, dia tetap ada kewajiban membaca Al-Fatihah. Walaupun ada ulama lain yang tidak mewajibkan membaca Al-Fatihah dalam sholat jahar, dalam sholat jahar khususnya 2 rakaat yang pertama itu. Nyambung gitu, nyambung dengan Pak Sinten? Pak Sumarwan. Jadi itu kalau doa jelas Sumarwan. Kalau zikir tergantung sunnah Nabi. Kalau pas takbiran itu hari raya itu kan, Idul Fitri atau Idul Adha, berangkat dari rumah sampai ke lapangan, tempat musola ada yang mengartikan lapangan, Muhammadiyah mengartikan lapangan. Kalau di Nadiin itu masjid, tempat sholat. Nah itu baca kan,
itu suaranya keras itu. Allah, gimana takbirnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dikir kan? Itu dikir kan, bukan doa kan? Dikir itu. Mengingat Allah dalam perjalanan itu yang maha besar hanya Allah. Nah, nanti kalau pulang ya, dalam itu kita juga ya, dalam sholat Idul Adha itu kan Idul Adha kan masih tasbih kan masih baca takbir. Nah, itu takbiran itu. Itu pulang juga takbiran itu. Tapi dalam prakteknya ya dalam prakteknya saya ngocok musik ciluru, isinya cuma ngobrol, ya dari rumah sampai ke tempat sholat, pulang kembali, apalagi pulang ya sudah nggak ada takbir lagi itu, selesai. Ya seperti itu Pak. Jadi tergantung dari tempatnya, ya waktunya dan seterusnya itu ditentukan. Nah soal Ustadz Arifin Ilham dulu terkenal di TV kan. Ya, saya tidak tahu dasarnya apa gitu. Tapi dia kan dikir, bukan doa. Ya, dikir. Walau bela Dikir berjamaah itu. ya, dikir berjamaah. Nah, iya. Ya, tapi memang kita rasakan ketika ada suara seperti itu, kalau kita renungkan itu bisa menggetarkan hati kita sebetulnya. Ya, tinggal sekarang tujuannya apa gitu. Ya. Subhanallah, ini terkenal itu. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu dikir. Ya, dikir. Ingat, itu bisa merinding kalau kita renungkan itu, kita resapi ya dikir itu. Dalam ibadah haji umroh juga ada tuh dikeraskan kan? Nah, kan dikeraskan dikirnya kan? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dalam doa, ya, ketika dari rukun yamani ke, katakanlah contoh ya, dari rukun yamani ke Hajar Aswad, itu kan juga doa kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi prinsipnya kita mengikuti apa yang dicontohkan dengan Nabi. Ya, dikir-dikir apa yang Nabi juga memberi contoh keras ya keras. Ya, tapi kalau pelan ya pelan. Doa ini malah lebih kuat. Allah yang berfirman ini lebih kuat dari kanjeng Nabi. Allah menyatakan doa itu jangan kamu keraskan suaramu, tapi juga jangan sembunyikan. Ada sahabat itu ditegur. Kalau nggak salah yang tegur itu Umar ya, ditegur atau Nabi sendiri ya, bahwa Allah itu maha mendengar. Jangan keras-keras kan. Bahkan Allah itu aqrabu min hablil warid, lebih dekat dari urat leher kita, itu betapa dekatnya. Nah, kalau kita menyadari seperti itu, kita bisa paham kenapa Allah melarang kita untuk berdoa dengan suara keras, sembunyikan. Jangan teriak-teriak begitu. Itu sahabat yang ditegur seperti itu. Jadi keputusan Muhammadiyah untuk berdoa secara pelan itu tidak salah, itu ada dasarnya. Oke, baik. Tadi saya sudah menjawab Pak Umban tadi itu. Yang pertama apa tadi? Ya, terkait dengan sholat tadi ya, itu bukan sholat tapi doa. Kemudian jangan doa. Imam pakai pengeras boleh. Oh, dan itu dalam sholat kan, dalam sholat. Ya, sholat ini. Itu bukan doa loh. Kalau ini kan doa. Doa memang harus pelan-pelan. Pelan-pelan. Kalau kita di Masjid Haram, di Masjid Nabawi, selesai sholat nggak ada itu imam memimpin zikir doa, nggak ada. Ya udah selesai. Semua masing-masing berdoa sendiri, baik imam sholat maupun jamaah semua berdoa sendiri. Jadi, seperti itu. Jadi kalau perkara suara terkait dengan imam itu kan dalam rangka untuk memperjelas artikulasi kata-katanya itu.
itu bisa didengarkan oleh di Masjidil Haram itu masa sampai di luar di jalan-jalan itu terdengar suaranya karena sound systemnya bagus sekali. Saya belum pernah menemukan yang sebagus itu, jelas itu tidak apa-apa. Oke. Terus apa lagi yang lain? Masjid menyediakan makanan. Oh, masjid menyediakan makanan. Kalau dalam konteks untuk sedekah nggak apa-apa, maksudnya gitu kan. Kalau selama ini kan sudah mulai ditradisikan Jumat berkah, gitu kan. Udah mulai itu berlomba-lomba orang itu untuk setiap Jumat menyiapkan. Efeknya ya banyak bersemangat tuh orang Jumatan, lumayan nanti pulang bawa itu. Kalau mahasiswa ya lumayan makan siang. Anak-anak itu banyak juga dan dia duduknya yang paling belakang. Begitu selesai langsung ke sana. Ya. Bahkan ada yang sampai ditegur itu, Mas, ngambilnya satu saja. Sebab ada yang ngambil lebih dari satu saja, sampai ditulisi supaya nggak ngomong terus, tulisi, kan? Ambil satu saja. Berikan yang lebih banyak, tapi ambil satu saja. Seperti itu. Nah, syukur kalau di waktu yang lain juga ada begitu. Sekarang merambah ke yang lain subuh. Nanti ada kajian singkat, ada soto, tembak sorong mateng gitu kan. Oh iya, terus yang lainnya ada, kadang-kadang sekedar kue udah mulai. Tapi yang waktu yang lain mau bawa dengan Pak Umban mulai di tempat panjenengan. Oke, berikutnya. Jadi Bu ini wudu boleh tidak di kamar mandi? Oh, ya, wudu. Oke. Ya, itu bisa terjadi perbedaan pendapat ya. Jadi ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Ya kalau tempatnya memang nggak ada di situ ya di situ. Kalau Pak R dulu kalau mandi itu pakai daleman, tidak telanjang bulbul ya. Nah itu pakai daleman. Itu. Kan ada yang untuk tipis itu loh Pak. Oke. Nah itu ada yang dia wudhu kalau doa baca doanya di dalam hati, kan? Di dalam hati, jangan dikerahkan kan nggak boleh. Orang bawa cincin Nabi ada dicopot, cincin ada tulisan Allah, ya Muhammad, ya apa, tulisan Arab dalam tulisan Quran, ya itu dilepas. Ya. Sehingga kita kalau mau mengambil pendapat yang ini, yang boleh itu, ya kita ketika berdoa memulai atau mengakhiri itu di dalam hati. Nah, begitu. Ya. Kalau yang mengikuti yang pendapat yang tidak boleh ya di luar, menunggu di luar. Selesai baru wudhu di Salat suruh. Ya, sholat suruh Muhammadiyah mengambil pendapat tidak ada sholat suruh. Yang ada adalah sholat duha yang awal. Nah, kalau soal duha, ya, bahkan itu yang ada yang mengatakan afdolnya itu malah ketika sudah terasa panas, matahari terasa panas. Ini jam berapa? Jam 9, 10, ya, sudah mulai panas. 8 masih hangat, sudah panas. Maka biasanya anak-anak sekolah yang bagus, sekolahnya seperti SMA Teladan, itu anak-anak istirahat pas jam 10, nah itu sudah kemudian sholat duha. Yusuf Qaradawi, Syekh Yusuf Qaradawi yang kemarin barusan wafat, itu mengambil pendapat itu suruh itu adalah duha yang awal, duha yang awal. Gitu. Tapi ya namanya teks ya, teks keagamaan itu bisa multi tafsir, ya, multi syarat. Sehingga ada ulama yang menyatakan sholat suruh itu ada. Sholat suruh ada, tapi nggak ada yang namanya sholat suruh kok sebelum matahari terbit itu bukan. Ya, nggak ada itu, Bu, nggak ada. Suruh tadi yang terbit. Gimana? Seperti? Iya. Ya kan begini. Ya, jadi gini ceritanya kan begini. Kalau hari Kamis, ya, hari Jumat baca surat Al-Kahfi, gitu kan. Sampai selesai gitu kan, ayat 1 sampai terakhir gitu 110 gitu kan. Terakhir selesai itu dilanjutkan dengan nunggu dulu sholat
2 rakaat. Nah itu tadi hadiahnya diantaranya itu. Nah itu dipahami. Kalau syuruk pas matahari terbit nggak boleh. Nah itu termasuk waktu yang pas matahari terbenam juga nggak boleh, pas matahari tengah-tengah juga tidak. Lalu putusannya apa? Keputusannya adalah setelah matahari terbit. Ya, setelah matahari terbit. Nah, disinilah kemudian ada istilah itu dijadikan dasar adanya sholat syuruk. Ya, kan itu istilah syuruk. Ya, tapi sekali lagi ya, syuruk itu ada terbit, bukan pas terbit kemudian sholat nggak boleh. Ya. Jadi setelah sholat itu. Lalu penamaannya apa? Secara khusus Nabi tidak pernah memberikan, setahu saya tidak memberikan nama. Nah, sehingga ini pemahaman fikih namanya itu. Nah, ulama Muhammadiyah seperti juga tadi Yusuf Qaradawi itu yang termasuk banyak tulisan-tulisannya dia terkenal ulama Ikhwanul Muslimin tapi yang moderat, okay. Saya suka ngefans kepada dia. Nah, itu begitu sama. Itu ditetapkan itu awal waktu. Kalau disebut suruk-suruk itu di awal waktu. Maka kemarin Jumat di masjid saya itu ada tradisi Jumat Kliwon itu begitu. Habis subuh baca surat Al-Kahfi sama jamaah semua sampai selesai, baru ditunggu dulu. Sudah terbit belum waktunya? Lihat kan ada jamnya itu suruh. Ditunggu lagi sampai betul-betul sudah berlalu terbitnya itu, baru kemudian sholat. Saya nunggu lebih jauh lagi ya. Agak sekian menit lagi kemudian baru saya pastikan sudah bersinar matahari itu, baru saya sholat. Yang saya niatkan adalah sholat duha. Nah itu oke, kata Terakhir Ustaz, ini ya ayat tentang yang Bani Adam. oh iya, Bani Adam ya. Itu kan sifatnya tidak ya ayyuhalladzina amanu. Ya, bukan orang yang beriman. Itu bahasa lain ya ayyuhan nasu. Banyak itu dalam Al-Qur'an itu ya ayyuhan nasu. Ya Bani Adam. Karena ketika itu orang yang berkeliling Ka'bah tawaf itu tidak hanya orang muslim. Itu tradisi itu sudah ada. Tradisi berhaji zaman dulu gitu. Berhaji zaman dulu sebelum syariat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Namanya haji itu keliling Ka'bah. Tawaf. Itu. Jadi orang-orang jahiliyah, Arab jahiliyah yang belum Islam seperti tuntunan Kanjeng Nabi itu, mereka suka begitu. Nah maka di situ sepertinya Allah menyuruhnya Bani Adam, maka ditujukan pada semua manusia tidak hanya yang muslim. Nah, baru setelah itu ditata oleh Nabi, pakai pakaian, kalau tawaf, ditambah lagi ternyata hajinya itu ritualnya tidak hanya tawaf kan, ya, mulai pakainya ihram, tawaf, sa'i, kan itu kan, dan seterusnya sampai tahallul. Ya kalau haji ya ada lewat jumroh, ada hadir di Padang, dan seterusnya. Terus ngoten Pak, jadi reasoningnya seperti itu. Terima kasih. Pak siapa tadi? Dengan Pak Umar. Ya? Masih satu lagi. Oh gitu. Yang tawaf 4. Oh iya, ada satu lagi. Nah, kita tidak perlu mengulangi. Kalau sudah 4 dalam pengertian, kalau 4 itu sempurna, berarti sudah sampai di ujung Hajar Aswad. Gitu. Tapi kalau misalnya 4,5, nah setengahnya di tengah perjalanan, nambahnya berapa? 2,5. Tidak perlu harus kembali lagi ke Hajar Aswad. Oh repot Pak. Kalau jumlahnya sekian banyak, balik nanti banyak insiden. Apalagi yang di lantai atas, lantai 1 dan 2 itu kan lebih lebar. Wah, orang suruh kembali lagi ya berat. Maka sunahnya adalah nyambung saja. Menurut saya tadi, berhenti di situ di tengah-tengah, kemudian sudah selesai, sudah langsung dilanjutkan lagi. Tidak perlu harus mulai dari